Jumpa lagi dalam video pembelajaran. Video kali ini membahas cara merencanakan dimensi batang tekan dari struktur angka batang. Berikut contoh soal struktur angka batang. Pertanyaannya adalah, rencanakan dimensi batang 1 dengan menggunakan profil siku sama kaki jika baja yang digunakan BJ37, nilai modulus elastis baja 2 kali 10 pangkat 5 megapascal atau 200.000 megapascal. Pada langkah pertama, hitung gaya-gaya batang. Sebelumnya, gaya-gaya batang pada soal ini sudah dihitung, yang dapat dilihat pada tabel ini. Untuk mengetahui cara mendapatkan gaya-gaya batang dari soal ini, silakan cek link video yang ada pada bagian deskripsi video ini. Geometri struktur dan pembebanan simetris, sehingga gaya batang 1 sama dengan batang 4, batang 2 sama dengan batang 3, batang 5, 6, 7, dan 8 sama besar yang dapat dilihat pada tabel ini. Besar gaya pada batang 1 ini sama dengan 697,52 kg yang akan menjadi acuan untuk perencanaan dimensi batang. Perhatikan keterangan di samping, batang 1 merupakan batang tekan, sehingga nantinya akan digunakan tahapan-tahapan dalam perencanaan batang tekan. Pada langkah kedua, pilih profil, kemudian tentukan jari-jari inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y, luas penampang yang dapat dilihat pada tabel baja. Misalkan digunakan profil siku sama kaki 40-44, parameter jari-jari inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y sama 1,21 cm, kemudian luas penampang 3,08 cm persegi. Selanjutnya pada langkah ketiga, hitung angka kelangsingan atau lambda dengan persamaan ini. Lambda sama dengan K dikalikan LK dibagi dengan I min, yang mana K merupakan faktor panjang tekuk yang sangat dipengaruhi oleh jenis perletakan atau tumpuan. Kemudian LK merupakan panjang batang, I min merupakan jari-jari inersia terkecil di antara IX dan IY. Dalam analisis struktur angka batang, batang-batang terhubung dengan sendi, sehingga tidak ada momen yang bekerja, hanya berupa gaya aksial tekan atau tarik. Berikut jenis-jenis perletakan dan nilai K. Untuk perletakan sendi-sendi, nilai K sama dengan 1, jepit-jepit sama dengan 0,5, jepit sendi sama dengan 0,7, kemudian jepit bebas sama dengan 2. Karena struktur angka batang, maka peletakannya sendi-sendi atau nilai K sama dengan 1. Kemudian panjang batang 1 dapat dihitung menggunakan rumus Pitagoras. Akar dari 2 kuadrat tambah dengan 1,4 kuadrat akan diperoleh 2,44 meter, atau jika dikonversi menjadi cm menjadi 244 cm. Kemudian I min ini sama dengan 1,21 cm. Selanjutnya kita menghitung nilai kelangsingan atau angka kelangsingan dengan persamaan ini. Akan diperoleh besarnya 201,653, jadi tanpa satuan. Kemudian pada langkah keempat, hitung angka kelangsingan kritis atau lambda C dengan persamaan. Lambda C atau lambda angka kelangsingan kritis sama dengan angka kelangsingan dibagi dengan V dikalikan dengan akar Fy dibagi dengan E. Angka kelangsingan diperoleh pada perhitungan sebelumnya, nilai V ini sama dengan 3,14 atau 22/7. Kemudian Fy merupakan tegangan lele. Ini di sini dimasukkan angka 240. Kemudian nilai modulus elastisitas sudah diketahui 200.000 atau 2 kali 10 pangkat 5 megapascal. Ini akan dihitung diperoleh 2,224. Sebelumnya perlu diingat kembali bahwa jenis-jenis baja pada tabel ini terdapat juga nilai kuat lele dan kuat tarik. Dalam soal ini digunakan baja BJ37, sehingga tegangan lele yang digunakan adalah 240. Oleh karena itu, perhatikan di soal, sesuaikan dengan mutu baja yang digunakan.
Selanjutnya pada langkah kelima, hitung faktor tekuk atau omega. Ada 3 kondisi. Yang pertama, apabila lambda kritis kurang dari 0,25 maka faktor tekuknya sama dengan atau diambil 1. Jika lambda kritisnya lebih dari 0,25 tetapi kurang dari 1,2 maka faktor tekuknya dihitung dengan persamaan ini. Selanjutnya, apabila lambda kritis lebih dari 1,2, maka faktor tekuk ini dihitung dengan persamaan ini 1,25 dikalikan dengan lambda kritis di kuadrat. Dalam soal ini sudah diketahui nilai kelangsingan kritis sebesar 2,224, ini nilainya lebih besar dari 1,2, sehingga kita gunakan persamaan ini. Apabila dihitung, kita akan peroleh angka 6,180. Pada langkah ke-6, kita hitung daya dukung nominal. Dengan persamaan ini, daya dukung nominal sama dengan luas penampang dikalikan dengan tegangan lele dibagi dengan faktor tekuk sama dengan 308 dikalikan dengan 240, kemudian faktor tekuk 6,180. Akan diperoleh hasil 11.960,836 Newton. Perhatikan di sini luas penampang dari tabel kita dapatkan 3,08 cm, ini dikonversi menjadi mm persegi. Ingat bahwa tegangan lele di sini dalam satuan megapascal. 1 megapascal sama dengan Newton per milimeter persegi. Ingat, operasi penjumlahan atau pengurangan, bahkan juga operasi perkalian atau pembagian hanya bisa dilakukan jika satuannya sama. Kemudian dari satuan Newton kita konversi menjadi kilogram. Ini dibagi dengan 10 atau dikalikan 0,1, yang mana 1 Newton sama dengan 0,1 kilogram atau 1 kilogram sama dengan 10 Newton. Selanjutnya dikalikan dengan faktor reduksi untuk batang tekan, ini sama dengan 0,85, sehingga akan diperoleh hasil 1016,671 kg. Kenapa harus dikalikan faktor reduksi? Karena adanya ketidakpastian, kemungkinan dalam proses pengerjaan atau mutu material yang tidak sesuai. Dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa daya dukung nominal lebih besar dari gaya batang 1, sehingga dapat dikatakan profil ini aman untuk digunakan. Perhatikan di sini daya dukung nominal relatif besar dibandingkan dengan gaya batang 1, sehingga kita bisa mencoba atau menggunakan profil lain yang lebih kecil dengan alasan atau pertimbangan ekonomis. Pada bagian ini coba ditampilkan beberapa perhitungan dengan profil yang berbeda-beda. Kita fokus pada bagian ini, nilai daya dukung nominal dari masing-masing profil. Kita akan bandingkan dengan gaya batang 1 yang nilainya sebesar 697,52 kg. Untuk profil 40-44 ini aman karena nilainya lebih besar dari 697. Demikian pula untuk profil 35-356 ini aman karena nilainya masih lebih besar dari 697,52. Tetapi untuk profil 35-354 ini tidak aman karena nilainya lebih kecil dari gaya batang 1. Sehingga kita bisa menggunakan profil 40-44 atau 35-356. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.